sehingga diharapkan temperatur pada ruang pengering gabah selalu stabil dan proses pengeringan tersebut itu prosesnya merata ke semuanya, ke seluruh gabahnya. Mungkin itu apakah terjawab tadi? Oke, baik Mas Alvin, terjawab. Terima kasih ya, dapat dimengerti. Iya, siap. Oke, selanjutnya saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Brian dari kelompok 11. Ya, jadi pertanyaannya itu kan apa dampak dari mesin pengering yang belum mampu gitu untuk menyesuaikan suhu pada kondisi gabah. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal itu suhu yang terlalu lembab itu akan membuat gabahnya ini akan menjadi busuk dan rusak gitu. Nah, hal seperti ini itu terjadi karena suhu di ruang pengeringnya itu tidak diketahui secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tuh diterapkan sebuah metode monitoring pada prototipe pengering gabah dengan melakukan estimasi temperaturnya gitu pada titik-titik yang memang belum diketahui temperaturnya. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Makasih. Iya, sama-sama. Oke, saya ingin menjawab lagi pertanyaan dari Tama dengan NIM 3 NIM akhir 3065. Pertanyaannya itu adalah apa fungsi dari estimasi metode regresi? Nah, fungsinya itu estimasi metode regresi itu dapat digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara satu atau beberapa variabel bebasnya atau prediktor terhadap suatu variabel terikat atau respon tersebut. Dalam analisis regresi, mengestimasi parameter secara otomatis mengestimasi model regresi tersebut. Jadi itu fungsi dari estimasi metode regresi. Apakah sudah terjawab, Tama? Oke, mungkin sudah terjawab ya. Nah, izin menjawab ya pertanyaan dari Raihan 39. Apa saja metode estimasi model regresi? Nah, jadi metode
estimasi model regresi itu ada dua. Yang pertama di sini yang kita dapat ya. Yang pertama, metode kuadrat terkecil itu merupakan metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar dapat diprediksi nilai-nilainya yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data-data yang kita miliki. Kadang proses yang melibatkan metode kuadrat terkecil untuk menentukan hubungan dua variabel data berupa fungsi linear. Nah, disebut juga sebagai regresi linear. Terus yang berikutnya itu adalah metode maksimum likelihood, itu merupakan salah satu cara untuk menaksir parameter populasi yang tidak diketahui. Itu jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan dari Raihan. Bagaimana, Raihan? Sudah jawab, terima kasih Tulus. Terjawab. Terima kasih Tulus. Iya, sama-sama. Oke, berikutnya saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Darel dari kelompok 9 gitu. Nah, di sini Darel mempertanyakan faktor apa yang mempengaruhi dari penurunan kualitas si bahan pangan ataupun gabahnya ini ya. Sebenarnya untuk faktornya sendiri ada banyak sekali gitu ya. Tapi untuk faktor yang umum itu terletak pada proses pengeringan gabah pasca panennya itu, yaitu di saat proses pengurangan kadar airnya gitu. Jadi apabila kadar air yang ada di dalam gabah ini mampu untuk dikeringkan secara maksimal gitu ya, diproses secara maksimal dengan bantuan pengering ataupun sinar matahari gitu, maka si gabah ini itu akan terhindar dari busuk dan juga terhindar dari kutu gitu, sehingga kualitas dari bahan pangannya ini tentu akan baik. Dan begitu juga sebaliknya, jika tidak dilakukan pengeringan dengan baik, maka ya yang terjadi maka kualitasnya itu akan jelek gitu ya, kualitas bahan pangannya akan terjadi pembusukan dan juga bahkan ada kutu gitu Pak pada gabahnya itu. Ya seperti itu Darel, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Izin menjawab ya pertanyaan dari Rika. Coba Vin tolong balik ke gambar 3. Nah, jadi tadi pertanyaannya itu bagaimana cara untuk memperoleh data estimasi temperatur di sekitar 9 titik pada model di gambar 3. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi caranya itu adalah informasi datanya itu perlu diperluas dengan mengenerate 9 data menjadi model yang lebih kompleks. Jadi dari physical model yang ada itu kemudian dibagi menjadi 2 perencanaan.
dengan metode elemen hingga atau finite element method yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama perencanaan model matematis, terus kemudian perencanaan estimasi distribusi. Itu jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan dari Rika. Gimana Rika? Apa sudah menjawab? Ya, sama-sama. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari Raynor, izin saya untuk menjawab. Pertanyaannya itu adalah mengapa penentuan model matematis sangat bergantung dari bentuk fisikal model yang akan diamati. Nah, mengapa demikian? Karena langkah yang perlu dilakukan sebelum mengubah ke bentuk matematis itu diperlukan suatu fungsi basis untuk mendefinisikan model yang diamati tersebut. Nah, inilah kegunaan dari FEM itu, yaitu dengan menggunakan FEM dari physical model dapat ditentukan fungsi basis apa yang akan digunakan. Jadi gitu not. Kenapa sangat bergantung dari bentuk physical model yang akan diamati itu. Apakah sudah terjawab, Renot? Baik, terima kasih Alvin. Iya, sama-sama. Pak Damora, ini sudah ada 8 pertanyaan dan sudah terjawab semua. Apakah bisa saya tutup aja, Pak? Ya, oke, udah 8 pertanyaan ya. Ditutup aja untuk presentasinya. Kemudian yang tadi jawaban yang disampaikan, yang diceritakan tadi dituliskan ya nanti di PowerPoint-nya, di dalam PowerPoint diketik rapi pertanyaan, kemudian jawaban apa yang diberikan. Lalu jika semuanya sudah lengkap, kemudian di-upload di Edmodo dengan menuliskan nama kelompok beserta dengan video dokumentasi dari recording rekaman presentasinya. Oke, bisa ditutup untuk presentasinya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya kepada teman-teman dan juga Pak Damora. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di akhir ini karena presentasinya sudah berakhir ya, kemudian sebelum kelas virtual Zoom-nya ditutup, ada pertanyaan sebelum itu? Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk hari ini untuk pertemuan mata kuliah komputasi teknik. Nanti bisa dieksplor ya lebih banyak lagi untuk unit elemen mengenai metode elemen hingga atau finite element analysis yang dapat digunakan di bidang transfer perpindahan panas. Karena proses perpindahan panas di mechanical engineering itu seringkali terjadi, ya sederhananya segala sesuatu mesin yang beroperasi atau mesin yang hidup pasti mengeluarkan panas. Nah, panas ini nanti bisa
lakukan analisis, bisa dipelajari, kemudian bisa dimanfaatkan panas yang dikeluarkan tersebut untuk dilakukan pengkonversian ke energi berikutnya. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi setelah Lebaran ya, Idul Fitri. Saya ucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa dan minal aidin wal faidin. Nanti di Idul Fitri saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.